Cahaya menyilaukan yang sempat menyelimuti padang salju putih itu hanya berlangsung sesaat. Dalam sekejap, badai salju dan debu menggantikan kilau tersebut, mengembalikan medan perang ke warna abu-abu yang kelam. Keheningan menyelimuti segalanya. Begitu dalam dan mencekam hingga seolah napas pun tak layak dihembuskan. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah desiran debu dan kerikil yang bergulir tertiup angin. Semua makhluk hidup memandang sosok Alon, masing-masing dengan ekspresi berbeda. Para prajurit menatapnya dengan takjub. Para ksatria memandangnya penuh harap. Namun Alon, yang menjadi pusat pandangan itu, hanya berdiri diam, tanpa ekspresi. Tepatnya, tolong, semoga berhasil. Ia memanjatkan doa yang tulus dari dalam hatinya. Doa agar serangan itu benar-benar membunuh sang dewa luar. Tapi, dengan satu gumaman kecewa dari seseorang di dekatnya, Alon menyadari doanya tak dikabulkan. Raksasa itu masih berdiri. Ultultus, dengan lubang menganga di dadanya, menatap langit senja dengan senyum bahagia. Mengagumkan. Suara berat itu terdengar, dan para prajurit serta ksatria tak hanya gentar, tetapi juga terpesona. Namun bagi Alon, itu adalah momen keputusasaan. Selesai sudah. Serangannya memang menghantam tepat sasaran. Tapi hanya menghancurkan jantung Ultultus, bukan seluruh tubuhnya. Itu tidak cukup untuk membunuh sang Outer God. Secara objektif, apa yang dilakukan Alon sudah luar biasa. Ia baru mencapai tingkat ketiga sihir, namun bisa menghasilkan serangan sehebat itu karena berbagai faktor. Sumpah pembatas yang memperkuat sihir. Target spesifik yang meningkatkan kekuatan lebih dari 2 kali lipat. Durasi mantra yang diperpanjang karena lawan tak dapat menghindar. Koordinat mantra yang ditentukan sejak awal. Namun, itu adalah satu-satunya kartu truf miliknya. Kini, setelah semua kekuatan dalam gelangnya habis, dan ramuan penyembuh pun hanya menyisakan energi pemulihan terakhir, Alon tak lagi memiliki cara untuk melawan. Kekuatan apiku masih kurang. Ia nyaris putus asa. Namun saat ia menatap Ultultus lagi, ia melihat sesuatu yang aneh. Tubuh sang dewa mulai menghilang. Dari kaki ke atas, perlahan-lahan, tubuh Ultultus larut bersama cahaya senja. Dia lenyap. Alon tak percaya. Tak pernah ada sejarah Outer God yang menghilang seperti itu. Hebat. Tak kusangka kau juga menyimpan pangkat. Ultultus berkata dengan suara rendah yang hanya bisa didengar Alon. Ia lalu duduk, menyandarkan dagu ke telapak tangannya, seolah sedang mengobrol santai. Meski hanya bertarung sekali, ini sungguh menakjubkan. Si hitam dan si biru ternyata tak salah pilih. Alon, dengan ekspresi datar, menyimpan sejuta tanya dalam hati. Tapi ia tetap diam. Karena aku kalah dalam duel, aku akan memberimu hadiah. Juga, kekuasaan. Dengan senyum hangat yang tak sesuai sosok raksasa penuh luka, Ultultus melanjutkan. Ingatlah kami, pewaris misteri dan warisan dari Dewa Agung yang telah dilupakan. Tubuhnya semakin cepat menghilang, namun suaranya makin dalam dan hikmat. Saat para perampas kembali menampakkan diri dari belenggu mereka, panggillah aku. Gunakan namaku yang sebenarnya, bukan julukan hina yang disebar oleh mereka. Karena kau telah memperoleh hak itu. Dan dengan suara terakhirnya, panggil aku, Dewa Kekacauan dan Ketidakteraturan. Aksesori kulit yang tergantung di pinggang Ultultus jatuh ke tanah. Dan sang dewa lenyap. Hanya meninggalkan senyum yang seperti menyimpan harapan. Alon menatap kosong ke arah tempat sang dewa berdiri. Matahari terbenam menerangi sosoknya yang terpaku diam, membuat seluruh medan perang menunduk dalam hening.
Setelah kepergian Ultultus, tanah yang dulu penuh dengan jeritan dan mayat hidup menjadi sunyi. Para undet yang tak bisa mati akhirnya mendapatkan kedamaian. Yang hidup mulai mengumpulkan mayat rekan-rekan mereka. 1 hari berlalu. Misi telah tercapai, Outer God telah dikalahkan. Pasukan pun mulai bergerak kembali ke Caliban. 2 hari kemudian, saat Alon kembali bersama para ksatria, ia menyadari 3 perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan pertama, Salam, Kaun. Setiap ksatria, baik dari pasukan Caliban, Silver Shade, maupun Night Order lainnya, menyapanya dengan hormat. Bahkan para penyihir mulai memperlakukannya bak bangsawan agung. Biasanya, penyihir dan ksatria tak terlalu akrab. Tapi sekarang, setiap kali Alon muncul dari kereta atau keluar tenda, mereka menghentikan aktivitas dan memberi salam. Perubahan kedua. Penia, Master Menara Wakil Menara Biru, kini sangat aneh. Master Menara Wakil. Ya, aku hanya ingin bertanya sesuatu. Apapun itu, silakan. Ia langsung gemetar. Alon hanya menatapnya bingung. Sepertinya kau salah paham. Tidak. Anda penyihir tingkat 2, bukan? Aku tingkat 3. Benar. Tentu, tingkat 3. Maafkan aku. Penia berbicara seperti boneka rusak. Bahkan saat Alon bertanya, kau tahu siapa, si hitam, dan si biru? Penia langsung geleng-geleng keras. Sumpah demi Menara Biru, aku tak tahu apa-apa. Dan lari seperti anak kecil lepas dari interogasi. Alon menghela napas, merasa sakit hati tanpa alasan. Perubahan ketiga. Deus. Deus muncul diam-diam, ekspresi tetap datar. Tapi ada yang berubah. Kaun, apa? Haruskah aku membunuh Master Menara Wakil? Kenapa? Dia bicara informal padamu, Kaun. Alon hampir pingsan. Tidak usah. Lupakan. Kalau begitu, bagaimana kalau beberapa penyihir saja? Apa yang salah denganmu? Deus, Master Knight yang terkenal dingin, kini sangat protektif terhadap Alon. Terlalu protektif. Alon hanya bisa menatap langit dan bertanya pada dirinya sendiri. Kenapa hidupku malah makin aneh? Namun jauh dalam hati, Alon tahu bahwa hari itu, saat ia menantang dan menang melawan Outer God, segalanya memang telah berubah. Dan di tangannya kini tergenggam jejak terakhir Dewa Kekacauan. Dengan satu pesan, pergilah ke kota kuno Kahara. Sebuah awal baru telah menantinya. 2 minggu lebih telah berlalu sejak ekspedisi di utara. Meskipun perjalanan pulang berlangsung lebih lambat karena banyaknya prajurit yang terluka, rombongan akhirnya tiba di ibu kota Caliban, Kirdam. Sambutan meriah dari rakyat pun menyambut mereka. Sepanjang jalan, Alon melihat wajah-wajah berseri, sorak-sorai penuh kebanggaan bergema menyambut para pahlawan. Dipimpin oleh Deus, para ksatria dan tentara memasuki istana kerajaan untuk melaporkan keberhasilan penaklukan Outer God. Dengan itu, ekspedisi resmi dinyatakan selesai. Bagi Alon, tidak ada alasan lagi untuk tinggal di Caliban. Misinya telah selesai. Ia pun segera bersiap untuk kembali. Dengan wajah puas, Alon melirik kereta yang dipenuhi hadiah, tanda penghormatan dari Raja Caliban yang cerdik, yang tentu ingin mempererat hubungan. Hadiah-hadiah itu sedikit berlebihan, tapi Alon tidak keberatan. Yah, sampai jumpa. Ucapan perpisahannya yang ringan, seperti sapaan kasual ala Korea, makan bareng lain kali, ia sampaikan sambil membalikkan badan. Namun, untuk pertama kalinya, Deus membuka suara. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Langkah Alon terhenti. Sepanjang waktu bersama Deus, dari medan perang di utara hingga kembali ke ibu kota,
ia belum pernah mendengar permintaan seperti itu. Biasanya, Deus hanya menunjukkan rasa hormat yang semakin dalam tanpa banyak bertanya. Setelah diam sejenak, Deus mengutarakan pertanyaannya. Bisakah aku menjadi lebih kuat? Alon terkejut. Bukankah Deus sudah sangat kuat? Tapi ia segera menyadari bahwa pertanyaan itu mungkin timbul karena pertarungannya melawan Outer God, sebuah pertarungan yang pastinya meninggalkan kesan mendalam bagi Deus. Tentu saja bisa. Benarkah? Iya. Selama kau berusaha, kau bisa mencapai apapun yang kau inginkan. Itu benar. Alon menanggapi dengan tulus. Ia tahu bahwa Deus memang punya bakat luar biasa, bahkan sebelum para dewa turun. Dalam waktu 1 tahun saja, Deus telah menjadi pendekar pedang yang nyaris tak tertandingi. Jika ia terus berkembang, menjadi jauh lebih kuat bukanlah mimpi. Alon bahkan sedikit iri. Andai saja ia dilahirkan dengan tubuh seperti Deus. Jadi, jangan khawatir. Baik. Alon kembali bersiap pergi, namun Deus bertanya lagi. Kenapa kau selalu meminta, bukan memerintah? Pertanyaan itu membuat Alon terdiam sejenak. Ia merenung. Tentu, alasannya ada, ia ingin mencegah kebangkitan Five Sins. Tapi bantuan materi dan dukungan yang ia berikan pada mereka bukan semata taktik. Itu juga lahir dari niat baik dan ketulusan. Siapa yang memerintah keluarga? Itulah jawaban Alon. Sebuah pengakuan hangat yang ia tinggalkan sebelum naik ke kereta dan berangkat ke Asteria. Malam itu, Deus duduk seorang diri di kantor, menatap bulan yang menggantung di langit malam. Ia menghela napas pelan. Bukan karena beban pekerjaan, tapi karena sebuah kenyataan pahit yang ia sadari selama ekspedisi kemarin. Ia belum cukup kuat. Ia selama ini yakin akan kekuatannya. Bakat pedangnya diakui bahkan oleh Yutia. Bahkan ia tahu, tanpa kemampuan unik pun, ia tetap bisa menjadi pendekar hebat hanya dengan keterampilannya sendiri. Tapi saat menghadapi Outer God, semuanya berubah. Ia nyaris tak bisa bernapas. Hanya berdiri di hadapan makhluk itu membuat tubuhnya membeku dalam ketakutan. Dan ketika Alon berdiri sendirian melawan Outer God, menyerang dengan sihir yang mengerikan, mengeluarkan mata-mata misterius di belakangnya, Deus sadar, dunia ini jauh lebih luas dari yang ia duga. Ia tak tahu apa sebenarnya, dua mata, yang muncul itu, tapi nalurinya mengatakan, itu bukan sesuatu yang seharusnya dilihat manusia. Kesadaran itu membuatnya malu. Ia menyadari bahwa ia bahkan tak bisa memahami kekuatan sejati dari orang yang ia panggil Great Moon. Dulu, ia berpikir Alon lemah. Tidak terlihat aura kekuatan atau tekanan magis darinya. Tapi kenyataannya, ketika Deus membeku ketakutan, Alon berdiri dan bertarung sampai akhir. Dan sejak saat itu, satu pikiran terus menghantuinya. Tidak bisa terus seperti ini. Tapi keraguan menahan langkahnya. Apakah ia benar-benar bisa menyamai kekuatan seperti itu? Hingga akhirnya, hari ini, keraguan itu runtuh. Tentu saja bisa, selama kau berusaha. Benar. Kata-kata Alon tadi siang kembali terngiang di telinganya. Ucapan yang sederhana, tanpa ragu. Tapi cukup untuk menyulut tekad baru. Aku harus menjadi lebih kuat. Kepalan tangannya mengencang. Ia tak lagi ragu. Ia mulai membayangkan tujuan, rencana, jalan yang harus ia tempuh. Cukup kuat untuk menjadi pedangnya. Kata keluarga yang diucapkan Alon menggema di dadanya, memberi kehangatan dan arah. Di bawah cahaya bulan biru, tekad Deus telah terbentuk. Ia mengangkat tangan kirinya, meniru gerakan Alon saat mengaktifkan sihir. First line of silence. Tentu, tidak terjadi apa-apa. Tapi walau sendirian di ruangan gelap, Deus merasa
puas. Sementara itu, Tuan, ya, aku perhatikan Anda sangat menyukai ubi manis. Memang enak. Alon menjawab sambil memanggang ubi di perapian bersama Evan. Dan memang, ubinya benar-benar lezat. Sekitar sebulan kemudian, Alon tiba di wilayah Count Palatio. Akhirnya selesai juga. Sudah 3 bulan sejak ia terakhir berada di sini. Tak banyak yang terjadi sejak ia meninggalkan Caliban, kecuali rasa penasaran Evan yang terus-menerus menanyainya soal kekuatan sihir. Rumor mulai beredar bahwa Count Palatio adalah tokoh utama dalam penaklukan Outergard. Tapi bagi Alon, yang terpenting adalah ia akhirnya bisa beristirahat. Setelah perjalanan panjang, kini waktunya kembali menikmati hidup bangsawan yang damai. Ia berencana tidak melakukan apa-apa selama seminggu penuh. Namun sebelum itu, ia harus menyelesaikan semua urusan administratif dalam 1 hari. Saat membuka tumpukan surat, ia tiba-tiba membeku. Apa? Evan? Ya. Seberapa tinggi pangkat kardinal di Rosario? Kardinal. Itu hanya di bawah paus dan orang suci. Yutia jadi kardinal. Apa? Alon menatap surat dari Yutia dengan ekspresi tak percaya. Peta dunia, sepertinya akan berubah lagi. Pada pagi hari ketika Alon menerima kabar bahwa Yutia telah menjadi seorang kardinal, rapat rutin Blue Moon pun dimulai. Rapat ini biasanya hanya diadakan setiap 6 bulan sekali, dan jarak antar anggota yang jauh membuat pertemuan dilakukan melalui kristal komunikasi buatan Rin. Namun meski hanya 2 kali setahun, pertemuan-pertemuan ini nyaris tidak pernah berlangsung lama, biasanya tidak lebih dari 10 menit. Waktu kebanyakan dihabiskan oleh Yutia yang memimpin diskusi, atau seorang yang menyela dengan komentar polosnya. Sementara yang lainnya, Deus, Radan, Rin, lebih banyak hanya menjawab, ya, atau tidak, atau memberi pendapat singkat bila diperlukan. Deus, khususnya, hampir tidak pernah bicara, bukan hanya karena tidak punya hal penting untuk dikatakan, tetapi karena memang sifatnya yang pendiam. Namun pagi itu berbeda. Ketika seorang berkomentar polos, "Oh, ku dengar Great Moon sudah pergi." Bagaimana rasanya melihatnya langsung? Tak ada yang menyangka bahwa pertanyaan sederhana itu akan mengubah rapat 10 menit menjadi rapat yang berlangsung lebih dari 1 jam. Para Five Great Sins yang hadir, awalnya hanya tertarik karena tidak percaya Deus bisa bicara sepanjang itu. Tapi kemudian, Great Moon berdiri di hadapan entitas dunia lain, Ultultus. Saat semua orang dikuasai rasa takut, bahkan wakil kepala menara biru lumpuh karena teror, Great Moon maju begitu saja dan menantang makhluk itu. Saat Deus terus berbicara dan durasi rapat mencapai 1 jam lebih, kebingungan mulai menyelimuti semuanya. Ah, ya. Ketika Ultultus menyerang. Tunggu, kau sudah keluar jalur. Dengarkan bagian ini dulu. Aku masih cerita tentang Great Moon, kan? Jadi, di mana tadi? Ah, ya. Rin dan seorang saling bertatapan, memohon lewat tatapan dan sihir agar Yutia menghentikan Deus. Tapi, memang, Great Moon sungguh luar biasa. Yutia justru mendengarkan dengan serius, mengangguk penuh kekaguman. Melihat ini, semua sadar bahwa kisah itu tidak akan selesai dalam waktu dekat. Akhirnya, setelah 1 jam 30 menit, Deus pun selesai berbicara. Rin, Radan, dan seorang langsung mencatat pelajaran penting dalam hati mereka, jangan pernah bertanya pada Deus tentang Great Moon lagi. Dan begitulah, rapat pun ditutup. Pagi telah menjelang. Keesokan harinya, Count, sepertinya benar. Yutia memang sudah jadi kardinal. Benarkah? Ya.
Guild Informasi juga mengonfirmasi bahwa dia kini menjadi salah satu dari 8 kardinal di Kerajaan Suci Rosario. Mendengar laporan Evan, Alon hanya menggumam pelan. Banyak tanda tanya memenuhi kepalanya. Evan, menjadi kardinal, itu pangkat tinggi, bukan? Benar. Kardinal berada tepat di bawah paus. Mereka bahkan punya wewenang untuk mendeklarasikan outcall. Outcall itu istilah untuk deklarasi perang suci. Tapi tentu saja, ada beberapa syarat khusus. Alon mengangguk pelan, lalu bertanya lagi. Evan, apakah menjadi kardinal itu mudah? Evan menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Tuan, Anda sungguh bertanya itu? Aku hanya penasaran. Tentu saja tidak mudah. Di luar orang-orang suci pilihan langsung Tuhan, hanya ada 8 kardinal. Tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Alon mengangguk, tapi tetap kebingungan. Bagaimana dia bisa mencapai itu? Dialah yang mengirim Yutia ke Rosario karena melihat potensi spiritualnya. Tapi dalam waktu kurang dari 2 tahun menjadi kardinal. Itu di luar dugaan. Namun, setelah berpikir sejenak, Alon menyadari bahwa ini bisa menjadi keuntungan. Apa aku akhirnya punya dukungan politik yang nyata? Dengan Deus, interaksinya jarang dan dingin. Tapi dengan Yutia, mereka rutin berkirim surat. Jauh lebih mudah untuk meminta bantuan jika diperlukan. Dan begitu, meski wajah Alon tetap tenang, dalam hati ia cukup puas. Mungkin rejeki akan turun dari langit juga. Seminggu berlalu. Alon kembali menikmati hidup santai di kediaman Kaun Palatio. Tidur larut, sarapan roti panggang, makan malam steak. Kehidupan seperti ini adalah jenis kebahagiaan paling sederhana dan paling berharga baginya. Namun bukan berarti ia sepenuhnya berleha-leha. Kesadarannya akan potensi munculnya makhluk dunia lain membuatnya tetap waspada. Kini, ia mengakui bahwa penyegelan Five Great Sins mungkin telah membuka jalan bagi makhluk dari dunia lain untuk muncul. Kalau mereka harus muncul, setidaknya lebih baik dibanding para dosa yang turun seperti bom. Jadi, ia pun melanjutkan studinya dalam sihir dan pengumpulan informasi. Suatu hari, Alon menghela napas panjang. Lumpur menodai sepatunya di lapangan latihan. Berhasil juga. Ia baru saja menyelesaikan sihir baru yang telah ia riset sejak kembali dari Caliban. Tuan, kok dingin sekali di sini ya? Tanya Evan yang baru masuk. Kau sudah kembali? Sudah. Tapi tak ada informasi. Tidak ada yang tahu tentang kekuatan aneh, si hitam, atau si biru. Alon mengeklik lidahnya. Kekecewaan terlihat jelas. Sepertinya aku harus ke koloni langsung. Namun ia menunda pergerakannya karena informasi tentang kota tua Kahara belum muncul. Ia menduga, berdasarkan ingatannya tentang game Psychedelia, lokasi Kahara akan terungkap tahun ini. Tak lama kemudian, Tuan, Anda menerima hadiah. Hadiah. Di kantornya, Alon membuka kotak hadiah dan terdiam. Oh, di dalamnya, sebuah piala emas bertatahkan permata. Jual satu ini saja bisa beli 2 rumah, gumam Evan. Nama pengirimnya, Baron Pirima. Siapa itu? Mungkin rumor sudah menyebar, kata Evan. Rumor bahwa Kaun Palatio adalah pelindung Deus. Dan memang, isi suratnya memuji Alon sebagai dermawan Deus. Alon masih tak percaya, tapi diam-diam puas. Networking. Hari berikutnya. Tuan, Anda dapat 2 hadiah. 2. Kali ini, 2 artefak langka dari dalam labirin. Sama berharganya. Alon tersenyum puas dalam hati. Deus, kau anak baik.
Ia bahkan berniat mengganti keretanya dengan kereta bermesin sihir. Namun, semuanya mulai terasa aneh. Hari demi hari berlalu. "Tuan, ada hadiah lagi." "Oh, Tuan, hadiah lagi." "Oh, hadiah lagi, Tuan." Tuan, hadiah lagi." 1 bulan kemudian, "Tuan, hadiah lagi." Alon mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di tanah utara yang tandus, di mana dingin membekukan dan tanah kelabu membentang tanpa akhir, kini terbentang ladang sunyi berisi ribuan makam. Disinilah dulu pertarungan dahsyat antara kaum Asteria dan Outer God terjadi. Dan disinilah pula, para prajurit yang tidak sempat dipulangkan beristirahat untuk selama-lamanya. Klang! Langkah berat menggema di tengah keheningan. Seorang pria berjubah suci hitam melangkah masuk ke ladang kematian itu. Perhiasan hitam bergemerincing di pinggang dan tangannya. Wajahnya tersembunyi di balik tudung, namun tatapannya mengitari area sekitar. Ia mengerutkan bibir, seolah heran dengan apa yang ia lihat. Namun tak lama, senyum tipis muncul di wajahnya, senyum penuh rasa ingin tahu dan kesenangan yang tidak cocok dengan lanskap kelabu dan suram itu. Menarik. Suaranya terdengar ringan dan ceria, namun aneh. Nada suaranya berlapis, seolah berasal dari pria dan wanita sekaligus. Tatapannya berhenti pada satu titik di tanah, tempat di mana Outer God telah lenyap setelah duel yang adil dengan Alon. Ia memandangi tempat itu dalam diam, lalu berbisik. "Mari kita lihat, sejauh mana ini akan berjalan. Kita saksikan saja, ya." Tanpa berkata lebih lanjut, ia membalikkan badan dan pergi, meninggalkan ladang sunyi itu kembali dalam kehampaan. 5 bulan kemudian, musim semi telah berganti menjadi awal musim panas. Udara mulai hangat, tapi belum cukup panas untuk tak tertahankan, lebih cocok disebut nyaman. Di kediaman Palatio, gelombang hadiah yang dulu tiada henti akhirnya mulai melambat, memberi ruang bagi 2 urusan besar yang kini mendesak perhatian Alon. Yang pertama, kemunculan kembali kota yang telah lama terlupakan, Kahara. Alon, yang telah memantau informasi dari berbagai guild, segera mengenali bahwa kota tersembunyi di padang pasir, yang ditemukan para penjelajah adalah kota itu. Ia tahu, dari pengetahuannya sebelum reinkarnasi, bahwa informasi penting terkait Black Honest dan Blue Honest berada di sana. Ia hanya perlu bergerak. Namun, bukannya menuju padang pasir, Alon justru tengah berada di perjalanan menuju ibu kota Asteria, Teria. Sebab urusan besar yang kedua sedang menantinya, sidang besar 3 tahunan para bangsawan, yang kehadirannya bersifat wajib. "Kita hampir sampai." "Sebentar lagi," jawab Evan dari dalam kereta, memandang langit biru yang cerah. "Andai kita belum dekat. Kalau dipercepat lagi, keretanya bisa rusak." Alon mengangguk. Kereta mereka melaju cepat di jalan tak beraspal, jauh lebih cepat dari biasanya. Di balik ekspresi datarnya, Alon menghela napas. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian karena terlambat, namun perhitungan waktunya meleset. Bahkan sempat terlintas niat untuk berbalik arah dan kembali ke koloninya. Kenapa sih aturan seperti ini harus ada? Ini monarki atau negara komunis? Meski ia mengerti alasan aturan itu, untuk menjaga keterlibatan politik para bangsawan, Alon tak berminat masuk ke dalam permainan kekuasaan Asteria. Ia tidak butuh uang, berkat Deus yang berlebihan dalam berterima kasih, dan ia tidak butuh musuh politik. Hidup tenang sudah cukup baginya. "Evan, itu, ibu kota sudah terlihat." Alon menoleh. Teria kini terbentang di hadapannya, megah, tertata, dan lebih berkembang dari kota-kota lain yang pernah ia kunjungi. Tapi pandangannya langsung terpaku pada satu gedung yang mencolok, gedung sidang besar.
Yah, seperti mahasiswa yang telat kuliah 10 menit. Namun saat ia mendekati bangunan itu, ia justru bingung. Puluhan bangsawan masih berdiri di luar, mengobrol santai, padahal sidang seharusnya sudah dimulai. Kenapa belum masuk? Tapi ia tak ambil pusing. Setidaknya, ia tak perlu malu karena terlambat. Ia turun dari kereta dan melangkah cepat menuju gedung. Evan, yang memarkir kereta, memperhatikan Alon dengan ekspresi lega. Dia kelihatan buru-buru, tapi hanya aku yang bisa membedakannya. Namun kemudian, Evan menyipitkan mata. Hah? Para bangsawan yang tadi mengobrol santai, kini mulai berjalan mengikuti Alon masuk ke gedung. Evan mengamati dengan teliti, mereka tidak hanya masuk bersamaan. Mereka benar-benar mengikuti langkah Alon. Masa iya, mereka nunggu dia? Dan benar saja, saat Alon menaiki tangga dan memasuki ruangan, dari luar terlihat seolah dialah yang memimpin para bangsawan masuk. Di dalam aula sidang, gedungnya melingkar, mirip parlemen modern. Kursinya dibagi menjadi 3 bagian, kiri, kanan, dan tengah. Kiri pasti faksi kerajaan, kanan faksi bangsawan, dan tengah yang independen. Alon memilih tempat di tengah, tempat untuk bangsawan non-faksi. Tapi saat ia duduk di kursi paling depan, ia mulai menyadari tatapan aneh dari para bangsawan lain. Tunggu, apa mereka nunggu aku duduk duluan? Ia menoleh ke belakang. Semua bangsawan, yang baru saja masuk bersamanya, kini duduk setelah ia duduk. Bahkan posisi duduknya berada di titik segitiga, sejajar dengan pemimpin faksi lainnya. Jangan-jangan, mereka semua sengaja nunggu supaya nggak duduk di kursi depan ini. Dan benar saja, di kanan dan kiri, duduklah 2 tokoh besar, Duke Limgrave pemimpin faksi kerajaan, dan Markis Filboid pemimpin faksi bangsawan. Keduanya memancarkan aura karismatik dari pengalaman panjang di dunia politik. Ah, pantas aja semua orang nggak mau duduk di sini. Baru saja ia mulai menyesali posisi duduknya, seorang pria yang tampak seperti pendeta, kemungkinan besar juru bicara resmi, bangkit dan berkata, "Mari kita mulai sidang besar." Alon menoleh malas. Di belakangnya, duduk seseorang yang familiar, Duke Altia. Kali ini, ia terlihat jauh lebih misterius dibanding sebelumnya. Sebelum sidang dimulai, kami ingin mengumumkan bahwa faksi baru, Kalpa, kini memiliki hak suara dalam sidang besar Asteria. Ucapan itu membuat Alon membelalak. Faksi Kalpa. Ia ingat. Itu adalah faksi bayangan yang digagas oleh Lady Zenonia dan Duke Altia. Dulu ia kira hanya rumor tak penting. Dan sebagai perwakilan faksi Kalpa, Count Palatio, apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu? Apa? Dalam sekejap, Alon menyadari satu hal yang mengejutkan. Tanpa sadar, ia telah dijadikan pemimpin faksi misterius bernama Kalpa. Di wilayah luas Malteon, yang terletak di selatan kerajaan Astalon, 2 orang pria tengah duduk di ruang bawah tanah sebuah mansion besar dan mewah. Salah satu dari mereka adalah Charmin, putra ketiga dari Duke Comalon, sang pemilik mansion. Ia dikenal luas sebagai bangsawan tiran dan brengsek. Namun pria yang berdiri di hadapannya tampak tenang, meskipun berada di hadapan sosok semengerikan Charmin. "Kau agen, bukan?" Charmin bertanya datar, seolah hanya memastikan. Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya mengulum senyum tipis, mengeluarkan pena bulu dari sakunya. Sekilas, benda itu tampak biasa saja, tidak ada aura atau kilau magis. Namun tiba-tiba terdengar suara ngiting lembut, dan ujung pena mengeluarkan bilah aura, panjang, tajam, tak kasat mata. Dengan santai, si pria mengangkat tangan ke atas dan menggambar satu garis di udara.
Walau hanya menggurat di ruang kosong, garis gelap itu tetap terlihat, seperti tinta yang merembes di air. Dan ketika garis itu menghilang, kuak, semburan darah meledak di sekeliling ruang bawah tanah. Mayat-mayat, yang entah sejak kapan berada di sana, jatuh berserakan, 9 jasad berlumur darah membasahi lantai yang sebelumnya bersih. Sambil menyimpan kembali pena ke saku dadanya, si pria berbicara ringan. Kurasa jawabanku cukup jelas. Bagaimana menurutmu? Charmin sempat melongo, akhirnya menyeringai bengis. Hah, seperti yang kuduga. Seorang SWAT Master dengan kemampuan unik seperti ini, kau memang salah satu dari agen. Levelmu berada di dimensi lain. Alih-alih marah karena para bawahannya dibantai, Charmin justru terlihat puas. Para agen. Mereka adalah kelompok pembunuh elit yang berasal dari persatuan kerajaan di luar benua. Jumlah pasti mereka tidak diketahui, namun Charmin tahu satu hal pasti, setiap anggota agen memiliki kekuatan setara SWAT Master. Biaya jasa mereka selangit dan mereka sangat selektif dalam menerima kontrak. Tapi, mereka tak pernah gagal. Langsung ke pokoknya saja, ucap si pria. Aku ingin kau membunuh seorang bangsawan, sahut Charmin tanpa ragu. Siapa? Count Palatio dari kerajaan Asteria. Seketika, ekspresi pria itu berubah. Ia termenung sesaat, lalu menjawab. Yang itu, sedikit sulit. Penolakan langsung. Namun Charmin sudah memprediksi reaksi ini. Masalah pembayaran. Benar. Seperti yang Anda tahu, biaya kami tinggi. Dan untuk Count Palatio, akan ada biaya tambahan. Jadi, kalau aku bisa bayar, kau bisa membunuhnya. Kami belum pernah gagal, bahkan untuk membunuh bangsawan, fisik, atau bahkan keluarga kerajaan. Ucapannya penuh rasa percaya diri. Aku akan bayar, ujar Charmin mantap. Biaya kami akan sangat berat untuk Anda. Itu benar, kalau hanya uang. Tapi, Charmin tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah kubus hitam dari balik jubahnya. Kubus itu gelap pekat, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Si pria menatapnya penuh minat. Bukan Abyssal Jade, tapi Abyssal Core, ya. Benar. Sang agen sempat terdiam. Sorot tamak melintas di matanya, tapi ia tetap menggeleng. Satu buah memang menggiurkan, tapi tetap belum cukup. Namun, bagaimana kalau 3 Abyssal Core? Mata si pria melebar. Ia terdiam lama. Apa kau yakin? Tentu saja. Dengan senyum tipis, pria itu berkata, aku akan selesaikan kontraknya secepat mungkin. Dan dalam sekejap, dia lenyap dari tempat itu, meninggalkan bau darah yang tajam di udara. Charmin kini sendirian, dan ia tertawa kecil dengan senyum penuh dendam. Akhirnya, 5 bulan terakhir, setelah gagal membalaskan dendam melalui Vilan, Charmin terus mencari cara lain. Tapi berkali-kali gagal. Rumor mengatakan bahwa Deus Machalian, Ksatria Agung Caliban, punya hubungan dekat dengan Count Palatio. Dan makin lama pembalasan itu tertunda, kebencian Charmin makin menjadi. Bukan lagi sekadar dendam, melainkan obsesi. Ia bahkan mengkonsumsi terlalu banyak Abyssal Core, membuat ayahnya murka. Namun semua itu tak penting. Kau pikir bisa mengabaikanku dan hidup tenang? Tidak akan pernah. Sementara itu, di ibu kota Asteria, aku jadi pemimpin kelompok aliansi bayangan. Itulah kalimat yang terus terngiang di benak Alon, meski tidak pernah ia ucapkan keras-keras. Moderator sidang besar masih bertanya. Ada yang ingin Anda sampaikan? Alon ingin menjawab. Apa yang terjadi di sini? Tapi sebelum sempat bicara, moderator melanjutkan.
Karena tidak ada tanggapan, kita lanjut ke topik berikutnya. Alon menoleh cepat ke arah Duke Altia, yang malah mengangguk percaya diri, seperti sedang berkata, semua berjalan sesuai rencana. Di sampingnya, Zenonia, kini resmi menjadi Countess setelah ayahnya meninggal, tersenyum tenang. Ini lelucon, ya, tapi tidak. Semuanya terlalu nyata. Ia akhirnya paham kenapa para bangsawan lain menatapnya aneh saat ia duduk pertama kali. Ia paham kenapa dua pemimpin faksi tua saling meliriknya dengan penuh kewaspadaan. Kesadaran menyentak kepalanya. Ia benar-benar telah dijadikan pemimpin faksi Kalpa. Entah bagaimana caranya. 2 jam kemudian, sidang besar berakhir. Tapi bagi Alon, tak ada satupun topik sidang yang menempel di otaknya. Ia terlalu sibuk memikirkan, bagaimana aku bisa jadi pemimpin faksi bayangan. Setelah berpikir selama 2 jam penuh, ia menemukan satu kemungkinan. Jangan-jangan, aku cuma boneka simbolik. Namun saat ia digiring ke perjamuan resmi pendirian faksi Kalpa, dan duduk bersama Zenonia dan Altia, ia sadar, teori itu pun salah. Bagaimana menurutmu? Menurutku, ini sudah sempurna, kata Zenonia. Alon hanya diam. Persis seperti yang diinginkan Kaun Palatio, sambung Duke Altia. Alon ingin bertanya, aku ingin apa? Tapi di luar, wajahnya tetap datar dan tenang. Keduanya menatapnya penuh harap, seolah menunggu keputusan. Apa aku punya kepribadian ganda atau semacamnya? Pikir Alon getir. Ia bahkan hanya pernah bertemu Altia beberapa kali, dan dalam salah satunya, ia menolak permintaan bantuan. Dengan Zenonia, ia bahkan pernah mengusirnya dari kediamannya. Tapi kini, mereka bersikap seolah Alonlah yang menyelamatkan mereka. Alon akhirnya membuka mulut. Begitu, ya, itu saja yang bisa ia katakan. Sebab ia tahu, jika bertanya, apa yang sedang terjadi, situasinya akan makin kacau. Namun tiba-tiba, Duke Altia tersenyum dan berkata, aku hanya senang bisa membalas budi atas penyelamatan nyawaku. Mendengar itu, Alon hanya bisa menutup mata rapat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dalam situasi yang begitu membingungkan hingga membuat kepalanya pening, Alon akhirnya berhasil menyaring 3 informasi penting dari percakapan yang mengalir dengan alami. Pertama, bahwa aliansi antara Kaun Zenonia dan Duke Altia ternyata terbentuk atas inisiatif Alon sendiri. Kedua, bahwa faksi baru bernama Kalpa lahir sebagai hasil dari surat yang katanya pernah Alon kirim kepada Kaun Zenonia. Dan ketiga, yang membuatnya paling ingin menjerit, adalah bahwa hadiah-hadiah mewah yang ia terima selama ini ternyata berasal dari para bangsawan yang ingin bergabung ke dalam faksi tersebut, dan hadiah itu adalah bagian dari proses permintaan izin kepada pemimpin faksi, yaitu dirinya. Alon menatap keduanya, Zenonia dan Altia, dengan ekspresi netral yang penuh perjuangan, berusaha menahan rasa tak percaya. Meskipun ia mulai bisa memahami gambaran besarnya, tetap saja masih terlalu banyak yang tidak ia mengerti. Atau lebih tepatnya, terlalu banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan. Jika Alon bukan seseorang dengan kepribadian ganda ala Dr. Jekyll dan Mr. Hyde, maka ia bisa bersumpah, ia sama sekali tidak pernah menyuruh siapapun membentuk aliansi ini. Yang kulakukan cuma mengirim surat berisi keluhan soal para bangsawan sialan itu, bagaimana bisa berakhir begini? Pikirannya berputar cepat. Semuanya terasa seperti ilusi, seperti kisah satir di mana si pelaku sendiri tidak memahami kejeniusan rencananya. Ia teringat sebuah video dari dunia sebelumnya, orang biasa hanya mendengar arti harfiah, sementara para jenius menangkap makna berlapis. Alon menatap keduanya lagi. Tatapan mereka begitu percaya dan menghormati dirinya.
Jadi, bukan Deus yang jadi penyebab semua hadiah itu, ya. Alon mengingat bagaimana selama ini ia menerima hadiah tiada henti dan selalu mengira itu berkat popularitas Deus. Tapi ternyata, isinya selalu pujian untuk dirinya sendiri. Akhirnya, ia sadar, secara tidak sengaja, ia sendiri yang membentuk faksi Kalpa. Dan yang lebih parah, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Secara teknis, memang ada jalan keluar jika ia mau melepaskan diri. Tapi nyatanya, sekarang dua faksi besar, kerajaan dan aristokrat, sudah menganggapnya sebagai musuh. Mundur hanya akan membuat kerugiannya jauh lebih besar. Sejujurnya, jika kerugiannya masih bisa ditoleransi, Alon pasti akan keluar secepatnya. Tapi, jika ia mengatakan bahwa ini semua hanya salah paham, akankah Zenonia dan Althea menerimanya begitu saja? Alon menoleh ke arah mereka. Mereka berdua menatapnya penuh harap, seperti pasangan orang tua menunggu anaknya mengumumkan kelulusan. Mereka terlihat anggun dan berkelas, tapi Alon tahu kebenarannya. Ia tahu betapa berbahayanya Count Zenonia, dan meskipun Althea bukan karakter utama dalam game, sebagai mantan bangsawan bayangan, ia pasti bukan orang biasa. Alon tahu, bahkan jika ia menjelaskan semuanya secara logis, ada kemungkinan besar keduanya hanya akan berkata, "Betapa memalukan. Mari kita bunuh saja dia." Itu pemikiran yang alami bagi karakter mastermind seperti mereka. Maka, entah suka atau tidak, Alon memutuskan untuk tetap menjadi pemimpin faksi Kalpa. Setidaknya, sampai ia menemukan cara aman untuk pensiun. Namun bukan berarti ia ingin menjadi pemimpin selamanya. Bagi Alon yang hidup dengan moto, bersantai sebagai bangsawan malas sampai mati, memimpin faksi politik adalah pekerjaan paling menjijikkan yang bisa ia pikirkan. Aku akan bertahan sebentar, lalu kabur saat waktunya tepat. Begitulah tekadnya. Baru saja ia mengakhiri perenungannya, Althea bertanya, "Jadi, apa rencanamu sekarang?" Alon mendesah pelan. Ia tahu keduanya berpikir ia memiliki rencana jangka panjang, padahal kenyataannya ia baru tahu pagi ini kalau dirinya pemimpin faksi. Karena tak mungkin berkata jujur, ia memutar otak untuk memberi jawaban netral. Untuk sekarang, kita bersihkan dunia bawah. Bersihkan, ya. Akan lebih mudah untuk bergerak kalau dunia bawah sudah bersih. Sebenarnya, ia sendiri tak tahu apa maksudnya. Tapi karena ia tak mengingat satu pun topik sidang tadi, mengangkat isu kriminal bawah tanah terasa cukup aman. Yah. Ini usaha terbaikku. Seenggaknya nggak kelihatan bodoh. Kalau begitu, aku pamit dulu. Ada urusan yang harus kuselesaikan. Tanpa menunggu reaksi, Alon berdiri dan melangkah cepat keluar dari ruangan. Ia terus mempercepat langkahnya, berdoa dalam hati agar tak ada yang mencegat atau mengajaknya bicara lagi. "Kau langsung ke koloni. Sekarang juga." Ia memutuskan untuk pergi ke wilayah koloninya malam itu juga. Suratnya pasti sudah sampai. Semoga aku bisa dapat bantuan lagi seperti waktu bersama Deus. Kereta pun bergerak menuju selatan. Malam musim panas itu sangat sunyi. Di sisi lain, bersihkan dunia bawah, ya. Count Zenonia bergumam, mengingat bagaimana Count Palatio tiba-tiba menghilang begitu saja setelah memberi instruksi itu. Althea menanggapi dengan suara tenang. Kalau dia bilang begitu, berarti hanya ada satu kemungkinan, kan? Iya, wilayah kita sudah stabil. Jadi, maksudnya pasti wilayah lain. Unifikasi dunia bawah, ya. Mereka terdiam sejenak. Lalu, senyum tipis muncul di wajah keduanya. Sesuatu yang dulunya hanya mimpi, kini terasa nyata berkat aliansi dan faksi yang mereka bentuk.
Menyatukan dunia kriminal di bawah satu kekuasaan. Kedengarannya menyenangkan. Kedua wanita itu mengangkat gelas anggur dan bersulang pelan. Aku ingin tahu, apa rencana berikutnya dari Count Palatio? Aku juga. Dia makin menarik. Kling. Suara gelas beradu terdengar lembut, menyatu dengan aroma anggur yang menyebar di udara. Seminggu kemudian, saat Alon tengah dalam perjalanan ke kota gurun di selatan, seorang pria berdiri di kejauhan, menatap kereta yang melaju cepat. Dialah sang agen, pembunuh bayaran yang dikirim untuk menghabisi Count Palatio. Dengan mata tajam dan senyum licik, ia mengeluarkan pena bulunya. Aku bisa membunuhnya kapan saja. Namun ia ragu. Bukan karena takut. Aku diajarkan untuk tidak menciptakan musuh berbahaya, dan Count Palatio punya koneksi kuat dengan Caliban. Deus pasti akan membalas. Bukan karena para agen takut pada Deus, tapi karena keributan politik publik bisa merepotkan. Dan para agen tidak suka keributan. Tapi bayaran dari Charmin terlalu menggiurkan. 3 Abyssal Core. Sesuatu yang bahkan tidak dijual di pasar gelap. Berapa kuatnya aku kalau aku memakainya sendiri? Agen tersenyum senang, membayangkan kekuatan yang bisa ia dapatkan. Namun sebelum ia bisa bergerak, saat pena bulunya terangkat dan tinta hitam mulai memancar di udara. Klak, ia sadar bahwa tangannya sudah tidak ada. Rasa sakit menyusul kemudian. Sebelum sempat menjerit, tubuhnya terlempar ke dalam hutan, membentur pohon dengan keras. Dan saat ia bangkit sambil menahan luka, ia melihat seorang anak laki-laki, rambut hitam, mata biru, terlihat muda, belum dewasa. Sosok itulah yang telah memotong tangannya. Agen mencoba bicara, tapi mulutnya tidak bisa terbuka. Seolah telah disegel oleh sihir. Sayang sekali. Anak laki-laki itu tersenyum ramah, seolah baru menyapa tetangga. Dan saat agen menatap wajahnya, krek, lehernya diputar 2 kali. Dan sang agen tewas, dengan ekspresi bingung yang tak pernah sempat berubah. Anak laki-laki itu menatap tubuhnya sejenak, lalu berbalik. Kalau saja targetmu bukan Count, tidak. Bukan dia, kau pasti masih hidup. Lalu sosok misterius itu menghilang begitu saja, meninggalkan mayat dingin di tengah hutan yang sunyi. Sebuah mayat dengan leher yang terpelintir 2 kali. Telah berlalu 2 minggu dan 3 hari sejak Alon meninggalkan ibu kota kerajaan Asteria, Teria. Kini, ia tengah menyeberangi padang pasir selatan yang membara, satu-satunya jalan menuju koloni, tujuan akhirnya. Alon menatap matahari terik di langit gurun, merasa seolah-olah menghirup udara saja bisa membakar paru-parunya. Panasnya keparat, gerutu Evan, memandangi langit tanpa harapan. Alon mengangguk pelan. Meski mereka menumpang kereta yang dibuat dengan teknologi terbaik, tetap saja, panas gurun tak bisa dikalahkan. Kalau saja aku punya batu kristal es. Evan meratap lirih tentang artefak legendaris yang harganya setara dengan beberapa rumah bangsawan. Lidahnya menjulur layaknya anjing kelelahan, dan meski tampak konyol, Alon tak punya tenaga untuk menertawakannya. Seandainya aku masuk gurun lebih cepat, aku pasti sudah tiba di koloni sekarang. Alon menghela napas. Ia memang telah tiba di tepi padang pasir seminggu setelah meninggalkan Teria. Tapi 2 alasan membuatnya menunda masuk lebih awal. Alasan pertama, ia sempat mampir ke wilayah lain untuk menyiapkan hadiah bagi seorang di koloni. Meskipun ini pertemuan pertama, dan mereka mungkin tidak mau membantu, setidaknya aku harus membawa hadiah. Dan inilah harga dari niat baiknya, kelelahan luar biasa di bawah terik matahari gurun. Alasan kedua, ia menyeberang bersama karavan.
Sudah 5 hari aku melihat pemandangan ini, tapi tetap terasa aman setiap kali melihatnya, komentar Evan. Alon mengangguk. Ia tahu betul bahwa menyeberangi padang pasir sendirian adalah ide terbodoh yang bisa dilakukan siapapun. Saat matahari mulai tenggelam, terdengar suara dari luar. Kita berkemah di sini. Alon keluar dari kereta. Puluhan gerobak berjajar, lentera-lentera kecil mulai menyala, dan para pedagang sibuk mendirikan tenda. Ngomong-ngomong, Kaon, panggil Evan, matanya masih tertuju ke arah sekelompok orang. Apa? Kau tak akan berlatih sihir malam ini? Alon tersenyum kecil. Ia tahu Evan sangat penasaran. Aku akan berlatih. Tapi bukan sihir yang biasa ku pelajari. Evan terlihat kecewa, tapi Alon tak bergeming. Ia sudah menguasai sihir lamanya sampai ke titik tidak ada lagi yang bisa ia pelajari darinya. Sekarang waktunya melangkah ke arah yang berbeda. Satu kali saja. Tidak. Namun, rasa kecewa Evan segera tergantikan rasa penasaran lain. Lihat itu, dia lagi. Di kejauhan, terlihat 5 orang. Salah satunya pria berpakaian mewah. Lalu ada perempuan berambut merah menyala. Di belakang mereka, para tentara bayaran berdiri sigap. Pemimpin karavan dan penyihir dari Red Tower. Lagi-lagi dia. Setiap hari Alon melihat pemandangan yang sama. Pemimpin karavan, rambut emas, selalu menyodorkan anggur dan makanan terbaik pada sang penyihir. Orang itu nggak punya harga diri ya, gumam Evan. Namun baik Evan maupun Alon tahu alasannya, perempuan itu adalah Lian Aguileras, putri dari Master Red Tower. Meski belum menjabat posisi resmi, Lian sudah menjadi penyihir tingkat 4 di usia 23 tahun, dan kekuatan politiknya sangat besar. Jadi, tentu saja pemimpin karavan itu lebih memilih mengamankan hubungan dengan Lian ketimbang mendekati Alon yang identitasnya belum ia ketahui. Sampai akhirnya, Lian menyadari pandangan Alon. Kau lihat-lihat apa? Kebetulan saja. Kau suka mengintip ya? Lian langsung memprovokasi, nada suaranya tajam dan sinis. Aku tak punya hobi seperti itu. Oh ya. Kukira orang yang senang menyebar rumor juga suka mengintip. Alon hanya menghela napas. Capek juga. Ia tak sepenuhnya tahu alasan Lian membencinya, tapi ia punya dugaan. Salah satunya adalah rumor yang menyebut Alon terlibat dalam mengusir ancaman asing menggunakan sihir. Padahal ia tak pernah menyebarkan itu. Tapi Lian tampaknya yakin bahwa dia yang menyebarkannya. Apalagi, tampaknya Lian juga sangat membenci Menara Biru, tempat di mana rumor itu beredar luas. Alon menahan tawa dalam hati. Tapi ia tidak membalas. Sebab meskipun Lian tampak kekanak-kanakan, ia adalah putri dari salah satu penyihir terkuat yang pernah ada, Red Tower Master, pria yang secara heroik mati melawan salah satu dari 5 dosa besar. Yah, aku toh tak akan bertemu dengannya lagi setelah padang pasir ini. Maka Alon memilih diam. Lian pun akhirnya pergi dengan ekspresi masam, kecewa karena tidak bisa memancing reaksi dari Alon. Keesokan harinya, pemimpin karavan rambut emas, Rat, terlihat ceria meski berkeringat deras. Ia bahagia. Peluang membangun koneksi dengan Red Tower sangat besar. Seandainya aku juga bisa dekat dengan kaun itu, pikirnya sejenak. Tapi ia tahu, dalam perdagangan, tak mungkin mengejar 2 target sekaligus. Lagi pula, menurut informasi yang ia dapat, kekuatan sihir Alon terlalu dilebih-lebihkan. Lian pun telah meyakinkannya akan hal itu. Namun, jika Rat tahu siapa sebenarnya kaun Palatio yang tengah ia bicarakan, mungkin keputusannya akan berbeda. Semua bersiap untuk bertempur.
Teriakan tiba-tiba dari depan membuyarkan semuanya. Rat terkejut, lalu menghela napas. Bandit. Tapi ia masih tenang. Karavannya dijaga oleh puluhan tentara bayaran, termasuk lebih dari 10 peringkat B. Namun, begitu melihat bendera di kejauhan, ketenangan itu menghilang. B. Bloodsen. Itu adalah kelompok bandit paling ditakuti di Gurun Selatan. Setiap anggotanya setara dengan kesatria elit. Sreng! Sebuah sabit berantai menebas kepala seorang tentara bayaran dalam sekejap. Pertarungan pun pecah, lebih tepatnya, pembantaian dimulai. Dalam waktu 2 menit, sebagian besar tentara karavan tumbang. Lalu muncul seorang pria dengan penutup mata dan 2 pedang sabit di pinggangnya. Ia menyapu pemandangan berdarah dengan senyum dingin. Hebat? Ya, katanya sambil melirik ke arah Lian. Matanya langsung menyala saat melihat gadis penyihir itu yang kini pucat dan ketakutan. Kami benar-benar jackpot kali ini. Siapa kau? Tanya Lian, berusaha tetap tenang. Kau akan tahu. Setelah ikut denganku. Salah satu pedangnya ditarik keluar. Energi biru menyala di sekelilingnya. Lian gemetar. Aura pria itu terlalu kuat, melampaui kesatria biasa. Ia tahu, ia tidak akan bisa kabur. Dan saat trauma masa lalunya mulai membanjiri pikirannya. Udara berubah. Napas beratnya perlahan berhenti. Kabut putih muncul saat ia mengembuskan udara. Apa? Udara yang sebelumnya panas menyengat kini menjadi dingin menggigit. Bahkan pasir gurun mulai membeku. Tep. Suara langkah kaki terdengar jelas di tengah keheningan. Semua menoleh, bandit, para tentara bayaran, bahkan pria berpedang sabit. Dan di ujung pandangan mereka, seorang pria berjalan perlahan. Langkah demi langkah, ia maju tanpa ekspresi. Energi abu-abu mengalir dari gelangnya, menyatu dengan hawa dingin di sekitarnya. Dan saat ia berhenti, bekulah. Count Palatio berbisik satu kata. Lian Aguilera sangat membenci kebohongan. Kebenciannya bukan sekadar rasa tak suka, tapi sebuah keengganan mendalam yang melekat di seluruh keberadaannya. Kebencian itu tumbuh sejak kecil, dari pengalamannya sebagai putri dari Master Menara Merah, salah satu penyihir terkuat dalam sejarah. Meski hidupnya dipenuhi kemewahan dan kehormatan, dunia yang ia tinggali penuh tipu daya. Terlalu banyak dusta, intrik, dan kepalsuan, hingga akhirnya semua itu meninggalkan luka psikologis mendalam. Dan sejak saat itu, Lian mengembangkan kebencian obsesif terhadap kebohongan, apalagi bila kebohongan itu datang dari sesama penyihir. Maka, saat pertama kali ia bertemu Count Palatio, kebenciannya langsung terpancing. Walau rumor menyebutkan bahwa Count Palatio telah berjasa besar dalam menghentikan ancaman asing, Lian langsung menolaknya mentah-mentah. Dia itu lemah. Dia bahkan tidak memiliki mata yang bisa melihat dunia sihir dengan benar. Dengan bakat alaminya, Lian bisa melihat mana. Dan menurut pengamatannya, kekuatan mana Alon sangat menyedihkan, nyaris tak terlihat, bahkan tak cukup untuk mencapai peringkat kedua sebagai penyihir. Lalu, ia teringat akan rumor lain. Bukankah yang mengalahkan ancaman asing sebenarnya Deus Machalian? Dan begitu keyakinan itu tertanam, kebencian Lian tumbuh semakin dalam. Baginya, Alon adalah penipu yang mengambil kemuliaan orang lain. Tapi kini, Lian terpaku. Bukan menatap Alon langsung, melainkan fenomena yang diciptakannya. Di tengah gurun yang membara, ruang di sekeliling Alon berubah drastis. Udara yang panas menyengat berubah menjadi dingin menggigit, dan embun es mulai terbentuk di pasir. Lian benar-benar tidak bisa memahami apa yang terjadi. Dengan mana sekecil itu, dia seharusnya tak bisa menciptakan sihir semacam ini.
Tapi bukan itu yang membuatnya lebih terkejut. Lian bisa memahami struktur sihir yang digunakan. Dan ia hanya bisa berbisik kaget. Sihir majemuk, dan setidaknya 3 jenis sihir digabung. Sihir majemuk, menggabungkan 2 atau lebih sihir menjadi satu, adalah teknik rumit yang hanya bisa dilakukan penyihir tingkat kelima ke atas. Kesalahan sekecil apapun dalam struktur akan membatalkan semua sihir. Namun Count Palatio melakukannya tanpa ragu. Ketika Alon mulai menyiapkan mantra berikutnya, Lian mencoba menganalisis, tapi tiba-tiba, pria dengan penutup mata yang menjadi pemimpin bandit muncul di hadapan Alon. Pergerakannya begitu cepat hingga tak ada yang sempat bereaksi. Para tentara bayaran yang baru sadar pun mulai bergerak, dan Lian segera mengangkat tongkatnya. Namun, terlambat. Pedang sabit ganda pria itu hampir terayun, dan Alon tidak bergerak sedikitpun. Lian sudah bersiap melihat kepala Alon terlempar, namun yang terjadi adalah bekulah. Snap. Dalam sekejap, pria itu membeku di tempat. Tubuhnya berubah menjadi patung es, membeku dalam pose mengayunkan pedang. Hancur. Crack. Crash. Dengan satu kata, patung es itu hancur berkeping-keping. Sang pemimpin bandit, yang beberapa menit lalu membuat semua orang ketakutan, kini tinggal serpihan es di tanah. Sunyi. Alon mengembuskan napas pelan, uap putih kembali mengepul dari bibirnya. Ia menurunkan tangan yang tadi membentuk simbol rumit, lalu berbicara. Aku akan memberi kalian kesempatan. Dengan ekspresi dingin, matanya menyapu sisa-sisa bandit yang kini beku bukan karena sihir, tapi karena ketakutan. Pergilah. Suaranya pelan namun tak bisa disalahartikan. Dan hanya dengan satu perintah itu, para bandit, yang kehilangan pemimpin mereka dalam sekejap, langsung lari tunggang langgang. Lian masih memandang Alon dengan tatapan kosong. Tak percaya pada apa yang baru saja ia saksikan. Dan untuk pertama kalinya, kekaguman muncul dalam sorot matanya. Alon berdiri tenang, menatap para bandit yang menjauh. Namun dalam hati, ia tak setenang itu. Rencananya agak kacau, tapi setidaknya berhasil. Alon mengenal kelompok bandit Bloodsen. Dalam versi game, mereka muncul dalam cerita sampingan dan punya satu kelemahan. Jika pemimpinnya dikalahkan duluan, pasukan akan bubar. Itulah mengapa Alon langsung menargetkan sang pemimpin. Dan, meskipun waktunya tidak ideal, karena sihirnya belum sepenuhnya siap, ia berhasil. Kurasa pengurangan penalti memang berpengaruh. Rasa panas gurun perlahan kembali menembus tubuhnya. Sihir tadi, kedinginan ekstrim, adalah hasil penelitian selama lebih dari setengah tahun sejak kembali dari Caliban. Dengan menggabungkan sihir ruang, sihir es, dan sihir penopang, sihir ini bisa mengubah lingkungan sekitar menjadi seperti tundra beku di utara. Namun bukan itu alasan utama ia menggunakannya. Aku butuh lingkungan kutub untuk mengaktifkan salah satu syarat membunuh entitas asing. Dengan sihir ini, ia bisa mengurangi penalti dari 4 menjadi 3. Dan itu sudah merupakan keuntungan besar. Sihirnya sendiri lebih kuat dari yang kuperkirakan, mungkin karena sabuk ini. Ia melirik ke ikat pinggang dengan 3 batu ametis yang ia kenakan, Belt of the Forgotten. Item ini melipat gandakan kerusakan yang ia berikan, tapi juga kerusakan yang ia terima. Itu berarti, jika ia ceroboh, ia juga bisa mati seketika. Kalau aku bisa dapatkan item itu, aku bisa hapus 1 penalti lagi. Ia melepas sabuk dan menyimpannya. Tapi, durasi sihirnya terlalu pendek. Hanya sekitar 1 menit. Aku harus memperbaikinya nanti. Dengan pikiran itu, ia kembali ke kereta. Keesokan harinya,
dua hal berubah. Yang pertama, sikap Rat, pemimpin karavan rambut emas. Ah, Count Palatio. Ini anggur terbaik dari Gur. Mau coba segelas? Ini ham khas kota selatan. Lezat sekali. Silakan cicipi, Count. Rat kini memperlakukan Alon seolah ia dewa. Lebih banyak hadiah diberikan Alon dalam satu malam dibandingkan semua pemberian untuk Lian selama 3 hari sebelumnya. Kalau ada yang Anda inginkan, mohon beritahu saya. Bahkan Rat membungkuk sangat dalam, hampir seperti hendak menyembah. Sikapnya berubah 180, maksudku 360 derajat, komentar Evan. Kalau 360 derajat, artinya balik ke posisi awal. Ia pokoknya berubah total. Perubahan kedua, Lian Aguileras. Count Palatio. Lian Aguileras. Kalau tak mengganggu, bolehkah kita membahas sihir bersama? Lian, yang sebelumnya memandangnya dengan sinis, kini sopan dan antusias. Pada malam serangan bandit, ia bahkan membungkuk dan meminta maaf secara langsung. Sejak hari itu, Lian kerap mendekati Alon, bertanya tentang teori sihir, struktur sihir majemuk, dan berbagai topik lain. Jadi struktur lingkaran sihir ini bisa diatur secara fleksibel. Ya, dalam sihir majemuk, lebih baik memutar strukturnya daripada menetapkannya. Diskusi mereka tidak hanya bermanfaat bagi Lian, tapi juga Alon. Ia belajar sihir secara otodidak, dan pertanyaan Lian membantu memperluas wawasan akademiknya. Oh, aku mengerti sekarang. Kadang, Lian menggumamkan kekaguman dengan suara lembut. Alon tak menunjukkan ekspresi, tapi dalam hati, ia merasa cukup senang. Namun, ada satu hal yang sedikit mengganggunya. Ini untukmu. Ini, ramuan pemulih mana. Sebagai ucapan terima kasih. Setiap kali mereka bertemu, Lian selalu memberikan hadiah. Bukan ramuan biasa, tapi yang cukup mahal. Kau tak perlu membawakan hadiah setiap kali. Aku belajar banyak darimu. Tolong terima saja. Dan begitulah, saat mereka akhirnya tiba di kota gurun, Alon sudah menerima 4 botol ramuan pemulih. Setelah perjalanan lebih dari seminggu, mereka pun mencapai kota gurun. Alon berpisah dari Rat, yang berjanji akan membantunya kapanpun dibutuhkan, dan dari Lian, yang berkata akan meminta maaf secara resmi lagi nanti. Kalau Rat berubah wajar, dia pedagang. Tapi, Putri Menara Merah berubah secepat itu, rasanya agak aneh. Gumam Evan. Alon hanya mengangkat bahu sambil menatap kota. Secara keseluruhan, kota itu tak jauh beda dengan ibu kota Asteria. Namun satu bangunan menonjol dengan megahnya. Sebuah kolosem raksasa, terlihat dari gerbang selatan. Ukurannya luar biasa, cukup untuk menampung lebih dari 100.000 orang. Itu pasti pusat kota ini. Setelah berjalan selama 20 menit. Wahai Tuan Bangsawan, mau berbincang sebentar. Alon dihadang. Lebih dari 10 pria berdiri di hadapannya dan Evan. Dari penampilan mereka, jelas preman. Anehnya, para tentara bayaran dan warga sekitar tidak bereaksi. Beberapa hanya menonton, lainnya pura-pura tak melihat. Kalau berhasil, kami bisa mengenalkanmu ke bos kami, Malian. Bagaimana? Dan saat nama itu disebut, Alon langsung mengerti. Sial. Ini wilayah Malian. Malian, salah satu dari 4 Baba Yaga di koloni. Dikenal dengan nama mengerikan, binatang ketakutan. Ia teringat bahwa dalam game, setiap masuk wilayah ini, pemain selalu dihadang preman lebih dulu. Apa aku harus pasrah dirampok? Ia menghela napas, lalu merogoh sakunya. Tut. Hei, kenapa kau menghela napas begitu? Hah.
Salah satu preman menepuk dahinya sambil menyeringai. Evan langsung meraih pedang dengan ekspresi marah, tapi sebelum sempat bergerak. Boom! Pria itu terlempar ke samping, menabrak dinding bangunan. Semuanya terdiam. Dan kemudian, apa yang kalian lakukan pada tuanku? Suara petir bergemuruh. Ayo, jawab. Sosok dengan mata emas menyala berdiri di sana, tubuhnya berkilat oleh petir. Jelaskan. Sekarang. Para preman yang tadi percaya diri, kini menggigil dalam ketakutan. Di salah satu bar yang cukup ramai di koloni gurun, Balam, seorang petarung kelas A, sedang menikmati minuman di hari yang biasa saja. Sebagai salah satu petarung terbaik dari kelas A, ia tidak memiliki banyak yang perlu dikhawatirkan dalam keseharian, terutama saat tidak ada duel yang dijadwalkan. Namun hari biasa itu segera berubah, saat seorang bangsawan lewat di depan matanya. Bangsawan itu terlihat mencolok, berpakaian mewah tanpa upaya menyembunyikan kekayaannya, dan jelas-jelas baru pertama kali menginjakkan kaki di kota ini. Tak butuh waktu lama, bangsawan tersebut langsung dikelilingi oleh Adigo dan gengnya, sesama petarung kelas A, yang dikenal karena memeras pendatang. Lihat pakaian mahal itu. Jackpot. Kita bisa dapat banyak dari orang ini. Balam dan para petarung lain hanya mengawasi santai, minum bir mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang berniat membantu si bangsawan. Bahkan petarung kelas A lain pun tidak bergerak. Bukan karena takut Adigo, melainkan karena mereka takut pada Malian, monster mengerikan sekaligus salah satu Baba Yaga, yang mendukung Adigo dari belakang. Lalu, saat Adigo dengan enteng menepuk kepala si bangsawan. Boom! Sesuatu yang luar biasa terjadi. Kilatan petir menyambar udara. Suasana seketika menegang. Mulai bicara. Dari udara muncul seorang sosok legendaris, seorang, sang kilatan emas, salah satu dari 4 Baba Yaga. Tubuhnya dikelilingi oleh petir yang menyambar-nyambar, dan tatapan matanya dingin dan mengancam. Bentar, seorang. Adigo mencoba bangkit, masih belum percaya bahwa sosok di depannya adalah wanita mengerikan itu. Namun seorang tidak memberi ruang. Apa yang kau lakukan pada tuanku? Seketika, Adigo kehilangan kendali atas nasibnya. Krek, kepalanya ditangkap dan dibanting ke tanah. Suara retakan membuat semua orang merinding. Crash! Tubuh Adigo dilempar ke dalam bar. Saat ia mencoba bangkit dan bicara, seorang kembali menangkap kepalanya dan krek, membantingnya ke meja. Tunggu, aku tidak tahu. Krek, krek. Berulang kali, hingga Adigo hanya bisa menjerit kesakitan. Kalau kau terus begini, bosku bakal. Krek. Akhirnya, suara itu berhenti. Semua petarung yang menyaksikan diam. Bahkan pemilik bar pun hanya berdiri di sudut, gemetar, tak berani mengucap sepatah kata. Seorang pelanggan masih memegang gelas bir di tangan, beku seperti patung. Lalu, tut, seorang melepaskan kepala Adigo tanpa minat sedikit pun. Seluruh tubuh Adigo kini tergeletak tak berdaya, penuh luka dan darah. Seorang tak terlihat kelelahan sama sekali. Seketika itu juga, ia menatap ke arah para preman yang mengerumuni alon, dan boom, krek-klek. Semuanya terlempar ke udara, menabrak tembok dan jendela, lalu jatuh tergolek tanpa bisa bangkit. Para petarung veteran yang pernah melihat seorang bertarung di Kolosem hanya bisa bergidik. Mereka tahu, kilatan emas yang menjadi Baba Yaga telah kembali menunjukkan keganasannya. Namun beberapa detik kemudian, suasana berubah aneh. Master, akhirnya kau datang. Dengan ekspresi ceria dan ekor emasnya yang bergoyang-goyang, seorang merangkul lengan Alon, tersenyum ceria.
Semua orang terdiam membeku. Aku sudah menunggumu lama. Ayo cepat, aku sudah menyiapkan banyak hal. Tanpa peduli pada para penonton yang kebingungan, seorang menyeret Alon pergi, seperti anak kecil yang baru menemukan mainan favoritnya. Para petarung hanya bisa bertanya satu hal. Siapa sebenarnya pria itu? Sampai bisa membuat si anjing gila itu tunduk. Namun kenyataannya, Alon sendiri sama bingungnya. Meski merasa berterima kasih dan, entah mengapa, bangga, dalam hati ia hanya bisa berpikir. Apa aku benar-benar tidak akan mati? Saat mereka tiba di sebuah gedung yang menjulang 9 lantai, matahari mulai tenggelam di barat. Dibandingkan bangunan lain di kota gurun, gedung ini terlihat megah dan tinggi. Wah, gede banget, gumam Evan, terkagum-kagum. Mereka mengikuti seorang ke lantai paling atas. Sepanjang jalan, beberapa bisfok berambut emas memberikan hormat pada seorang, semuanya menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin mereka. Bos, selamat datang kembali. Saat mencapai lantai teratas, seorang bisfok dengan bekas luka panjang menyambut mereka. Semuanya aman, kan? Iya, tidak ada masalah. Mereka memasuki ruangan. Alon sempat menangkap tatapan pria itu, tapi saat hendak melihat ke belakang. Sepertinya berbeda dari rumor. Evan menjelaskan sambil melirik seorang. Kabarnya dia kejam luar biasa. Dijuluki anjing gila. Tapi juga katanya, dia memperlakukan sesama bisfok dengan baik. Lalu, mereka menoleh, dan melihat seorang duduk bersila di atas tikar, sambil mengibas-ngibaskan ekornya dan tersenyum. Tuanku, duduk di sini. Alon menatapnya sekilas, teringat adegan brutal sebelumnya, namun akhirnya duduk dengan tenang. Wajahnya lugu, tapi yang mengejutkan, pembicaraan dengan seorang berjalan sangat lancar. Bahkan lebih mudah daripada saat bersama Deus. Bagus banget. Apa? Bagus banget. Seorang melompat-lompat, lalu tiba-tiba melakukan handstand di tengah percakapan. Alon hanya bisa menatap kosong, lalu bertanya. Kau kan pimpin guild sekarang, bukannya banyak hal yang harus dipikirkan? Tenang saja. Yakin. Meski kita bukan keluarga, kau tetap masterku. Jawaban polos itu membuat Alon mengangguk canggung. Tapi dalam hatinya, ia merasa bangga. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan membantu sejauh ini. Obrolan mereka pun berlanjut dengan topik ringan, kisah hidup seorang di koloni, serta cerita Alon bersama Deus. Lalu, seorang menunjuk ke sarung tangan yang ia kenakan, simbol dari suku Golden Mane. Berkatmu, aku bisa mengumpulkan anggota suku yang tersisa. Begitu ya? Alon tersenyum kecil. Ia mulai memahami mengapa seorang begitu menyukainya. Namun suasana berubah saat Evan berkata, gurun ini berbahaya juga ya? Hah? Kenapa? Kami diserang oleh Blood Sand Bandits. Seorang yang awalnya ceria, menegang sejenak. Benarkah? Mereka jahat banget. Kami tak ingin bertemu mereka lagi, ujar Alon santai, walau jelas tidak menyukai pengalaman itu. Setelah sedikit basa-basi, seorang berdiri dan berkata, untuk sekarang, kalian istirahat saja. Pasti lelah, kan? Ia mengantar Alon dan Evan ke kamar masing-masing, tepat di bawah ruangannya. Namun, begitu kembali ke lantai atas, ekspresinya berubah total. Kralga, iya. Bisfok berbekas luka itu muncul dengan tenang. Di mana mereka? Blood Sand Bandits berkemah di timur laut. Tapi, mereka didukung oleh Kalman. Salah satu dari 3 Baba Yaga lainnya. Kralga menyampaikan itu dengan nada hati-hati. Namun seorang hanya mengibas ekornya sekali. Tak peduli.
Mereka menyakiti masterku. Kalau Kalman tahu, kau bisa dimarahi. Seorang menatap ke arah timur laut. Tatapannya tajam. Mata emasnya bersinar dalam diam. Dan dengan suara nyaris tak terdengar, ia berbisik. Aku akan membunuh mereka semua. Kilatan emas menyambar. Seorang menghilang. Kelompok bandit Bloodsaint Bandits telah lama menjadi momok di wilayah selatan gurun benua. Jumlah mereka mencapai ratusan, dan sebagian besar dari mereka mampu menyalurkan sihir ke dalam senjata mereka, menjadikan mereka kekuatan yang jauh melampaui definisi bandit biasa. Mereka beroperasi bahkan di sekitar ibu kota negara gurun koloni, sebuah kenyataan yang seharusnya memicu tindakan tegas dari pihak berwenang. Namun mereka tetap eksis dan berkembang karena satu alasan utama, mereka dilindungi oleh Kalman Arens, salah satu baba yaga paling senior di koloni. Berkat perlindungan Kalman, kelompok bandit itu berkembang dari puluhan menjadi ratusan dalam waktu 10 tahun. Namun hari itu, Draco, pemimpin Bloodsaint Bandits sekaligus tangan kanan Kalman, sedang sangat kesal. Jack mati. Ya, seorang bawahannya baru saja tewas dalam serangan terhadap kafilah. Draco tidak peduli pada nyawa Jack, ia hanya kesal karena kehilangan investasi yang ia latih selama ini. Padahal dia bisa kulatih jadi pembunuh. Siapa yang membunuhnya? Seorang bangsawan. Katanya saat Jack menyerang penyihir yang bersamanya, si bangsawan membekukan gurun. Draco mendecak kesal. Begitu tahu identitas si pembunuh, ia berniat membunuhnya secara diam-diam di gurun, seperti yang biasa ia lakukan. Namun, gahak, darah segar muncrat dari mulut Draco. Hanya 10 menit sejak laporan itu masuk, markas rahasia Bloodsaint Bandits telah hancur lebur. Prajurit-prajurit yang ia kumpulkan selama lebih dari 1 dekade kini tergeletak tak bernyawa, terkubur di pasir atau hancur bersama dinding markas. Lalu, dari kejauhan, muncul sepasang mata emas tajam. Hanya ini. Seorang, si kilatan emas, muncul bagaikan dewa kematian. Di tangannya tergenggam 2 kepala bandit, yang baru saja ia bunuh meski mereka tengah menyergap dengan rencana matang. Tut! Ia melemparkan kepala itu seakan tak berarti, membuat Draco terpaku. Dunia yang telah ia bangun selama 10 tahun, lenyap dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Saat langkah kaki seorang mendekat, tubuh Draco bergetar. Insting bertahan hidupnya berteriak, dan ia mencoba bicara dengan panik. Seorang, kau tahu apa yang kau lakukan? Aku dilindungi Kalman Arens. Tangan seorang hanya semakin mencengkeram kepala Draco yang sudah terluka parah. Kau mau uang? Ambil semua. Atau upeti. Akan kubayar berapapun. Tangis keputusasaan Draco menggema di tengah reruntuhan. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa? Seorang menjawab dengan suara pelan dan dingin. Karena kau menyentuh tuanku. Dan ia menatap Draco dengan mata merah yang menyeramkan. Karena aku tidak mau dimarahi. Krek. Dengan satu gerakan, kepala Draco hancur. Dan hanya dalam 10 menit, Bloodsaint Bandits, kelompok bandit gurun yang telah menguasai wilayah selama 1 dekade, sirna dari sejarah. Keesokan harinya, Alon merasa tubuhnya segar kembali setelah istirahat. Namun pagi itu, ia menerima 2 berita. Pertama, akses ke kota terlupakan akan dibuka 3 hari lagi. Kedua, Bloodsaint Bandits telah dihancurkan. Apa? Bloodsaint Bandits? Evan, yang menyampaikan kabar itu, mengangguk. Ya, katanya semua anggota mereka musnah. Info ini dibawa oleh kafilah yang datang tadi pagi. Alon tercengang. Dalam kisah asli, bandit-bandit ini baru seharusnya lenyap 3 tahun lagi,
dan itu pun karena protagonis utama, Elivan. Kenapa mereka bisa lenyap sekarang? Namun jawabannya datang dengan cara yang lebih sederhana dari yang ia duga. Aku yang mengurusnya, kata seorang ceria. Hah? Alon dan Evan bersamaan membeku. Kau membasmi mereka, sendirian? Tanya Alon tak percaya. Iya. Bagus, kan? Kenapa? Karena Master bilang tak ingin bertemu mereka lagi. Alon menatap Evan, Evan menatap Alon. Tapi memang Alon pernah mengatakan itu. Hanya saja, ia tidak bermaksud agar seorang membantai mereka semua. Kalau mereka sudah tiada, kau tak perlu melihat mereka lagi, kan? Seorang mengatakannya sambil tersenyum polos, seolah telah menyelesaikan masalah rumit. Alon terdiam. Ia tahu betul bahwa kelompok bandit itu sangat kuat. Bahkan pemimpinnya, Draco, kelak akan bisa menggunakan pedang aura. Namun semuanya musnah dalam satu malam oleh satu orang, seorang. Ia menatap seorang yang tersenyum riang, dan teringat bahwa di masa depan, ia akan menjadi simbol dari dosa kesombongan. Aku harus lebih hati-hati bersikap padanya. 3 hari menjelang keberangkatan mereka ke kota terlupakan, suasana menjadi tenang kembali. Namun di saat yang sama, di sebuah tavern kumuh di ibu kota kerajaan Asteria, Teria, berlangsung pertemuan rahasia. Jadi kenapa kau memanggilku, Duke? Jangan bilang instingmu sudah tumpul, Markis. Yang berbicara adalah Duke Rimgrave, pemimpin faksi kerajaan. Lawan bicaranya, Markis Pilboid, pemimpin faksi bangsawan. Aku kira ini tentang Kaon Palatio. Tepat. Atau lebih tepatnya, tentang Kalpa. Mereka berbicara tentang organisasi bernama Kalpa, kelompok baru yang dianggap ancaman bagi kedua faksi politik. Keduanya sepakat, kelompok ini harus dihancurkan. Jadi apa rencanamu? Tanya Pilboid to the point. Aku akan melibatkan Rosario. Kardinal Rosario. Rimgrave mengangguk dan mulai memaparkan rencananya, penuh dengan intrik politik. Lalu, permintaannya. Setengah suap untuk membungkam kardinal itu. Cukup adil. Kedua bangsawan itu tersenyum, lalu pergi dengan tenang ke arah berbeda. Hanya 2 gelas whisky yang tersisa, setengah penuh, di meja kayu tua yang rapuh. Rencana penghancuran Kalpa, baru saja dimulai.